7 bulan sejak status pandemi diumumkan oleh WHO mengharuskan hampir semua negara menerapkan kebijakan larangan berpergian ke luar negeri. Konsekuensi yang didapatkan tentu harus merelakan terpukulnya sektor pariwisata yang bergantung pada kunjungan wisatawan-wisatawan baik itu dari dalam negeri hingga ke mancanegara. Selengkapnya kami ulas untuk Anda dalam Pariwisata Indonesia Kian Gawat dan Sekarat berikut ini. Mengacu dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia pada Agustus ini sudah turun drastis 89% secara year on year atau hanya mencapai 165.000 Wisman saja. Nah, padahal sebelum pandemi COVID-19 meluas ke berbagai negara di dunia, sebenarnya kunjungan Wisman ke tanah air ini sudah drop signifikan. Kita lihat sebagai contoh, total kunjungan Wisman yang tercapai awalnya adalah sekitar 864.000 pada bulan Februari. Namun sebenarnya ini jumlahnya sudah jauh lebih rendah ketika kita bandingkan dengan bulan Januari yang bisa mencapai 1 juta Wisman. Nah, selanjutnya kita lihat selepas itu bisa diamati kunjungan Wisman ini terus melorot, bahkan paling parah memang terjadi pada bulan Maret ketika WHO resmi mengkategorikan COVID-19 sebagai pandemi. Kita lihat memang jumlah kunjungan Wisman yang awalnya memang pada awal bulan Maret ini bisa berada di sekitar 400-an, namun selepas itu terjun begitu saja bahkan di bawah 200 kunjungan Wisman. Nah, secara keseluruhan dari periode Januari hingga Agustus 2020, total kunjungan Wisman ini hanya mencapai 3,41 juta. Dengan demikian artinya memang sudah anjlok 68,17% secara year on year. Nah, kendati demikian memang sektor pariwisata ini faktanya sangat berkaitan erat dengan sektor-sektor lain. Misalnya saja sektor transportasi dan juga akomodasi. Lantas seberapa besar pengaruhnya kita juga akan lihat di slide berikutnya. Jika pada kondisi normal, kunjungan Wisman ini biasanya datang melalui jalur udara, kini memang lebih banyak yang memilih lewat jalur darat. Kita lihat dari jumlah 165.000 Wisman per Agustus, mayoritas Wisman ini yang datang dari jalur darat adalah sebesar 65%. Kemudian disusul dari yang laut 31% dan kemudian di jalur udara hanya sekitar 4% saja. Nah, meski di beberapa wilayah tanah air ini sudah ada relaksasi kebijakan PSBB, akan tetapi hingga sekarang sektor transportasi ini belum bisa dikatakan pulih seperti pra-pandemi. Kita lihat meski ada kenaikan secara bulanan pada bulan Agustus di sini, namun ada komparasi yang begitu besar jika kita bandingkan secara tahunan. Misal saja yang pertama, penumpang transportasi udara via domestik. Nah, meski naik 36,23% dari bulan sebelumnya, namun ini masih sudah turun yaitu 70,43% atau 34% secara tahunan. Nah, sementara untuk penumpang internasional walaupun memang sudah ada menanjak 21% secara bulanan, akan tetapi ini juga sudah berkurang dari tahun sebelumnya yaitu 98%. Nah, kemudian sama halnya dengan transportasi darat seperti kereta api, meski memang sudah ada kenaikan 4,38% secara bulanan, tetapi kalau kita lihat secara tahunan ini sudah anjlok 63%. Dan selanjutnya sama halnya dengan transportasi angkutan laut, ini memang sudah berhasil naik 31% secara bulanan, namun kenaikan ini masih berbeda karena sudah terlanjur terjadi penurunan sekitar 45% secara year on year. Nah, penurunan penumpang yang tajam semuanya memang terjadi pada seluruh transportasi. Lantas bagaimana dengan sektor pendukung lainnya seperti perhotelan? Dan memang dari total jumlah Wisman pada sepanjang Agustus, tingkat penghunian kamar atau TPK hotel klasifikasi bintang ini berada di level 32,92 atau naik 3,86 dari bulan sebelumnya. Namun jika kita compare dari periode yang sama pada tahun lalu, level ini masih jauh lebih rendah atau sudah turun 21,21 poin. Nah, meski sektor pariwisata ini kontribusi ke PDB nasional tidak terlalu besar, tetapi jika kita bandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan lain-lain, kontribusi pariwisata Indonesia terhadap penyerapan tenaga kerja, apalagi devisanya ini tidak bisa dianggap remeh. Lebih detail kita lihat di slide berikutnya. Mengutip dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2019, kontribusi serapan tenaga kerja di sektor pariwisata adalah 10,5
dari total pekerja nasional. Kita lihat dari tahun ke tahun, jumlah penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata ini terus meningkat. Dari awalnya pada 2010 hingga 2013 ini masih berada di bawah angka 10 juta. Namun sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 ini terus tumbuh sampai yang terakhir pada tahun lalu ini bahkan mencapai 13 juta. Nah, jadi tentu pariwisata adalah sektor strategis yang tidak hanya membuka lapangan kerjaan yang luas, tetapi juga perlu diingat bahwa ada besarnya potensi perolehan devisa yang bisa diraih. Contohnya pada tahun lalu, sektor pariwisata ini mampu menyumbang devisa sebesar 19,7 miliar dolar. Nah, bagaimana dengan tahun ini? Lagi-lagi karena dampak pandemi yang menyebabkan lesunya sektor pariwisata, sayang sekali untuk tahun 2020, sumbangsi devisa dari pariwisata ini harus terlewatkan. Mengapa demikian? Kita lihat ya, jika menggunakan asumsi dasar, kalau tahun ini jumlah wisman hanya mencapai 4-5 juta, maka kontribusi devisa dari sektor pariwisata kira-kira hanya akan tercapai sekitar 5,4 miliar dolar. Tentu nilai ini jauh lebih kecil jika kita bandingkan dengan tahun lalu. Bahkan tahukah Anda, adapun prediksi versi Bappenas ini jauh lebih mengkhawatirkan. Bappenas menyebut kalau tahun ini kunjungan wisman merosot hingga tinggal 4 juta saja, maka penerimaan sektor pariwisata hanya akan sebesar 3,3 hingga 4,9 miliar dolar. Nah, sektor pariwisata membutuhkan waktu yang lama untuk recovery karena sebenarnya hal terpenting dan terlebih dulu yang harus dilakukan untuk memulihkan sektor pariwisata adalah penanganan COVID-19 baik itu di Indonesia maupun di negara-negara lain. Sehingga kita harapkan upaya pemerintah untuk menyembuhkan sektor pariwisata dapat terrealisasi sejalan dengan program penanganan COVID-19.